Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Program Baitul Arqam di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta akan menyampaikan presentasi berkaitan dengan kehidupan keluarga Islami Muhammadiyah dalam keluarga. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Ika Junianto, salah satu dari anggota kelompok 2 yang menjadi petugas untuk presentasi ya, mendapat tugas presentasi. Sebelumnya akan kami kenalkan dulu kelompok kami di kelompok 2. Yang pertama, Ibu Esti Hasanah Setianingsih SPDI ya, our leader ya sebagai ketua kelompok. Kemudian yang kedua Ibu Erlina Indri Puji Astuti SPD Sarjana Pendidikan, our treasurer atau bendahara kami ya. Terus kemudian yang ketiga Ibu Evi Widyastuti SPD, our secretary ya sebagai sekretaris kami. Kemudian ada Ibu Sri Lestari Kusdiati, Dokter Anda Sri Lestari Kusdiati, kemudian Bapak Fadilah Solihin Sarjana Seni, kemudian Bapak Jinun Hanafi, dan saya sendiri Yoga Ika Junianto sebagai presenter. Baik, langsung saja. Apa itu PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah? Adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber ya, sumber kita Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam tentunya menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian kedudukan keluarga dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, tentunya keluarga ini merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa ya, sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karenanya menjadi kewajiban setiap anggota, setiap kader Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan yang tentunya sakinah, mawaddah, warahmah yang dikenal dengan keluarga sakinah itu. Kemudian untuk fungsi keluarga, ya ini tentu kita sebagai warga Muhammadiyah perlu mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, itu kemudian melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Ya, tentunya ini sebagai kaderisasi ya, kader-kader bangsa yang harus kita bina, yang harus kita munculkan melalui keluarga. Nah, tentunya ini nanti ada aktivitas keluarga, tentunya di tengah arus media elektronik dan cetak ya, yang semakin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah yang dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar ya, dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga ya, yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ini menjadi sebuah hal yang harus kita mulai pendidikan itu dari keluarga kita ya, dari keluarga kecil kita. Kemudian hal-hal yang sudah dilakukan dalam keluarga itu yang pertama tentunya melaksanakan sholat berjamaah dengan seluruh anggota keluarga. Ini juga menjadi sebuah pendidikan yang ada di keluarga kita bahwa melaksanakan kewajiban itu harus
dilaksanakan, ya, apalagi sholat. Kemudian yang kedua, membiasakan berdoa ketika melakukan seluruh aktivitas ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tentunya makan, minum, bepergian, terus kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian pembiasaan silaturahmi pada orang tua, ya, keluarga, walaupun melalui via WhatsApp, ya, WhatsApp group, atau mungkin via Jabri dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pembiasaan santun dalam bergaul pada orang tua dan sesama dimanapun berada. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sebagai kita warga Muhammadiyah harus terus kita gaungkan, ya, toto kromo, ya, toto kromo di dalam keluarga kita. Kemudian membiasakan berjabat tangan dengan keluarga saat tidak bepergian, ya. Ini tentunya akan tambah mengeratkan silaturahmi kita dengan anggota keluarga kita. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah, ya ini bisa di masjid atau mungkin bisa di rumah. Tapi ketika masa pandemi, ya monggo mau melaksanakan di masjid atau maupun di rumah. Kemudian pembiasaan senang menolong walau hanya dengan tenaga, ya, ini tenaga. Ini tentunya sekecil apapun itu insya Allah akan memberikan dampak-dampak yang bagus, dampak positif demi keberlangsungan kehidupan kita di keluarga kecil kita. Kemudian hal-hal yang belum dilakukan ini menjadi sebuah hal yang perlu dan patut kita bisa kita mulai atau kita munculkan, ya. Ini yang belum kita lakukan di dalam keluarga. Satu, yang pertama adalah membiasakan berkomunikasi dengan basa kromo, ya. Tentu ini menjadi hal kita sebagai warga di Jogja, ya, tentunya dengan tata krama yang luar biasa, sopan santun yang luar biasa, ini harus terbiasa dengan bahasa krama. Minimal, ya, kalau tidak pakai basa kromo itu ya pakai bahasa Indonesia, ya, minimal pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, masuk rumah mengucapkan salam. Ini kelihatannya sepele tetapi ini mari kita biasakan. Kemudian belum mampu memanage waktu dengan baik, ya. Ini tentunya dengan adanya mungkin gadget dan sebagainya, ini bisa menjadi pengingat kita di alarm ataupun apapun, bisa kita cari waktu-waktu yang kemudian bisa kita set, ya, misal jam sekian bangun, jam sekian makan dan sebagainya. Tentunya ini perlu bisa kita laksanakan, ya, dalam aktivitas, ya, tentunya nonton TV, melihat HP dan lain sebagainya. Tentu ini masih belum, ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan anak untuk menjadi kader Aisyah, ya. Ini tentunya di TK kita, TK Aba, Aisyah Bustanul Atfal, maupun di SD kita, SMP, SMA kita. Ini tentunya nek bisa, ya, sekolah, ya, kita nguripi dalam tanda kutip di Muhammadiyah. Kemudian solusi nyata kegiatan yang yang bisa kita laksanakan, ya, yang pertama tentu membersamai dan mendampingi aktivitas keluarga kita, anak kita, atau mungkin juga istri kita, atau mungkin juga suami kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, menaati dan mentaati, ya, melaksanakan dan menaati aturan dan yang sudah dibuat, ya. Ini tentunya harus kita buat, bukan kita harus, ya, kita buat, kita laksanakan dengan baik aturan-aturan sesuai dengan kesepakatan yang ada di keluarga kita. Terus kemudian yang ketiga, meluangkan waktu pada saat sholat mungkin, ya, atau mungkin setelah makan atau ketika makan, ya. Tentu kalau ketika makan nggak boleh bicara dengan intensif, ya, tetapi bisa kita gunakan untuk ajang kumpul-kumpul, ya, ajang untuk kumpul berkomunikasi sehingga hubungan antar keluarga itu bisa semakin erat, gitu. Terus kemudian mungkin itu, ya, yang bisa kami sampaikan di kelompok 2. Mohon maaf jika banyak khilaf. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah memberi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah
kegiatan Baitul Aqom di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.